Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Ya, kembali lagi di 102,6 FM Stasi Suara Satu Kata Berumang Pasti Selalu Hati. Saya grogi dengan Ica ini. Apa Ica dan enggak ada. Ya, sangat ramai sekali hari ini ya, sahabat ya, karena memang hari spesial saya. Saya lagi kedatangan Mbak Ica yang manis, kece abis, Ibu Ruhasibuan. Ya sahabat ya, tadi kita sudah bahas tentang pengertian bisnis itu apa. Tapi yang paling penting adalah tadi kata penjelasan dari Bapak Arwin bahwa bisnis itu harus memiliki prinsip terbuka, transparan dan adil. Ya Pak ya? Ya, betul. Iya, karena memang kalau tidak ada keadilan dan tidak ada transparansi dalamnya, maka akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dan mungkin juga akan muncul krisis kepercayaan di antara si pedagangnya, sehingga nanti bisnisnya ini mungkin lama-kelamaan akan menjadi sedikit pelanggan begitu ya Pak ya. Nah, dan ini yang sebenarnya membuat peluang-peluang pemuda untuk berbisnis itu yang kecil Pak ya, karena mereka banyak yang belum tahu nih sebenarnya gimana untuk menjalankan bisnis yang baik dan yang sesuai dengan agama gitu ya Pak ya. Nah Pak, saya mau tanya satu lagi nih ya, tentang sebenarnya ada nggak sih sebenarnya kronologis lahirnya jenis-jenis bisnis syariah ini gitu? Atau sebelum itulah saya tanya dulu prinsip-prinsip yang telah membumi dulu ke dalam ragam-ragam bisnis itu, ada nggak kira-kira yang paling membumi gitu Pak? Baik. Baik, kita lanjutkan ini. Iya, pintar menarik kali ya, walaupun waktunya sangat seru sekali. Kalau kita lihat dari prinsip-prinsip yang telah membumi dalam ragam bisnis syariah ini, dia dijalankan dalam berapa tentu yang paling tinggi jika kita berbicara bisnis Islam tentu hukumnya dulu ya, hukum bisnis Islam, yaitu dengan kaidah fikih muamalah. Al-muamalah al-ibaha hatta ya dulu adalilu tahrimihi. Masya Allah. Jadi, saya cepat-cepat taubat di sini. Jadi kaidahnya gitu. Jadi muamalah atau artinya bisnis yang berhubungan dengan ekonomi itu semuanya boleh dilakukan. Iya, benar-benar. Ya, hatta adalilu tahrimihi, sehingga ditemukan dalilnya yang mengharamkan atau memang benar-benar melarang. Artinya beda dengan anjuran dengan ibadah ya. Ibadah harus ada dalilnya baru boleh dilaksanakan. Tadi Bapak bilang dia berdagang boleh apa saja. Apa saja. Nanti dipikir orang manusia didagangkan boleh. Iya, ilah makanya ilah hatta, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Oh iya, berarti ada pengecualian. Ada pengecualian, ada batasan dibuat oleh Al-Quran, hadis dan tentu ijtihad para ulama. Nah, apa contohnya itu? Dalam hal dalam produk bisnis perbankan, maka tentu di situ kalau menggunakan sistem syariah tentu menggunakan akad-akad yang telah diajarkan oleh Rasul, sahabat dan tentunya dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya tadi akad mudharabah, akad murabahah, akad salam, istisna dan lain sebagainya. Itu. Artinya produknya harus di lingkup produk-produk yang telah termuat dalam fikih muamalah klasik maupun kontemporer. Nah, sedangkan dalam hal prosesnya itu, maka ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam bisnis. Yang pertama adalah memang prosesnya itu harus pure semuanya, ada nilai kejujuran, keadilan, tidak merugikan, tidak ada unsur gharar atau tipu-tipu. Nah, sehingga ketika ini terjadi, bisnis ini akan berjalan secara lurus, sehingga jika berdagang atau berbisnis ini saling dipercaya atau konsumen mendapatkan kepercayaan, maka akan berjalan dengan sangat lancar bisnisnya. Kalau lancar tentu akan mendapatkan profit yang ya tentu banyak ya kalau jualannya lancar. Nah, ketika berjalan lancar, seperti kata Imam Ghazali, bisnis ini kalau atau ekonomi ini diibaratkan darah dalam tubuh manusia, kata Imam Ghazali gitu ya. Nah, maksudnya apa?
tubuh manusia semakin darah itu semakin lancar mengalir, manusia itu semakin sehat. Benar. Semakin sehat, berkeringat sehat gitu. Tapi kalau sempat darah dalam tubuh manusia itu tersendat, membeku, bisa stroke, pening mungkin, atau mungkin demam atau banyak penyakit yang disebabkan oleh pembekuan darah tersebut ya. Iya betul. Ya. Jadi begitu juga dalam ekonomi atau dalam bisnis. Nah, ketika bisnis itu tersendat, anggaplah banyak daya beli menurun, yang laku orang pedagang UMKM yang laku dari total jualannya mungkin hanya setengah dari itu, yang lainnya nggak ada jualan, maka terjadilah tidak sehat bisnis mereka. Karena memang ada iri-irian di dalamnya. Ada irian dan segala macamnya. Iya, benar-benar. Tapi ketika bisnisnya tukang sate habis, dagangannya, tukang gorengan habis, banyak tukang beras habis. Lalu nanti tukang sate dia beli ke tukang beras. Tukang beras dia beli sate, mau cemilan yang makan malam ke sate. Jadi perputaran itu membuat perekonomian di suatu lingkup komunitas daerah itu akan hidup. Ketika hidup tentu pasti kesejahteraan. Artinya memang ada keterhubungan antara satu dengan yang lain ya. Seperti rantai makanan begitu ya. Iya betul. Seperti misalnya saya membeli beras kepada petani, maksud gini, petani memberikan kepada penjual beras, kita membeli berasnya gitu ya. Baru ketika habis itu tukang sate pun begitu juga gitu ya. Benar. Jadi semua itu mempunyai keterkaitan. Artinya ketika perputaran ekonomi itu jalan, maka semua sektor UMKM dan usaha itu akan jalan, sehingga itulah yang akan mendatangkan kesejahteraan. Ketika kesejahteraan dapat, tentu ada tingkat kepuasan. Mungkin yang biasanya nggak kusuk sholat karena harus capek kerja, dalam bukan capek ya, tapi memikirkan besok penat, ini dapat untung besar, mungkin mendatangkan ketenangan sedikit. Iya benar-benar. Karena sebenarnya kesejahteraan yang kesejahteraan tertinggi kalau kita orang hidup ini yaitu masalah ekonominya selesai gitu ya. Masalah ekonomi selesai, tapi nggak cukup masalah ekonomi, artinya makanya tadi ada Islamnya. Ketika orang mempunyai pendapatan sudah tinggi, saya baca sejarah CEO mobil Hyundai di Korea Selatan yang tahun berapa itu yang bunuh diri, padahal dia sudah memiliki segalanya. Tapi ketika dia sudah kaya raya, terdapat ruang hampa di hatinya, ketidaktenangan. Apa yang terjadi? Karena hanya materi saja. Maka dalam Islam, selain materi yang kita dapatkan, maka harus ada nilai-nilai spiritualitas yang selalu dipupuk, dikembangkan, sehingga kita mendapatkan keberkahan, sehingga hati menjadi benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang karena di dalam itu ada namanya nilai ibadah begitu. Oh iya benar-benar. Nah, berhubungan dengan itulah dulu ya Pak ya. Untuk peluang bisnis kepada para pemuda ini di mana letaknya gitu? Baik. Untuk peluang bisnis bagi generasi Islam ya, ini perlu, ini kebetulan saya sendiri adalah yang berusaha mengembangkan sektor ini, mulai dari kampus di Prodi ya. Nah, bagaimana prospek peluang bisnis ini bagi generasi muda Islam? Nah, sekarang sangat banyak sekali peluangnya. Apa contohnya? Karena ada orang-orang sekarang sudah mulai melek tentang ajaran Islam. Mereka sudah mau mencari sistem-sistem bisnis yang safety dari keburukan-keburukan atau yang tidak sesuai dengan Islam. Maka UMKM sekarang itu mulai dari yang kecil, termasuk sekarang pariwisata ya. Pariwisata ini bagian dari pendapatan yang sangat tinggi. Maka di kampus pun sekarang mulai diizinkan membuka prodi pariwisata syariah. Nanti salah satunya. Saya tertarik di prodi itu. Wah, luar biasa kali saya Madini banyak jurusannya ya. Belum kita itu ya. Ya, tapi nanti kita akan bahas ya Pak ya. Tapi setelah satu jeda berikut ini, tetap di 102,6. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal. Ya, kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Masih bersama saya Siti Rama Harahap dan juga bersama narasumber kita yang baik budi, soleh ya. Itu dia Bapak Kaprodi, Bapak Arwin M.
Iya Bapak ya, yang masih tetap bahasan kita tentang peluang bisnis syariah untuk generasi muda. Iya, Bapak, tadi saya tertarik dengan pariwisata ya, pariwisata syariah. Nah, pandangan Bapak sendiri, apakah ini bisa memberikan peluang bisnis syariah, bisnis untuk generasi gitu? Di mana ininya maksud saya? Contohnya itu di mana kok memang memberikan peluang gitu, Pak? Baik, terima kasih. Rara yang luar biasa ini ya. Wow. Kaprodi MD luar biasa yang besar badannya. Kita berbicara pariwisata syariah. Ini jika kita flashback ya dari beberapa yang dikemukakan juga oleh salah satu saya baca dari Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ini ada beberapa daerah bahkan secara besar diusulkan menjadi pariwisata syariah. Nah, mungkin menurut pemahaman saya ini salah satu saja peluang ya, peluang, tapi ini besar. Nah, kenapa? Karena prospek di sektor pariwisata ini sangat besar sekali. Apalagi kalau kita di penyambungan ini, kalau terkelola semua objek wisatanya ini luar biasa, saya lihat. Nah, lalu kalau dikelola atau di manage lalu dicantolkan dengan sistem syariah, contohnya dengan mengedepankan asas-asas syariah dalam membuka objek wisata. Contohnya tentu tidak dijadikan sebagai tempat mangkalnya pasangan yang tidak muhrim, mungkin berduaan atau apa begitu. Nah, tapi benar-benar dikelola sesuai syariah. Mungkin orang-orang yang apalagi yang daerahnya Islami yang kuat tentu akan tertarik semua tidak yang muda-muda saja ya, mungkin yang tua juga tertarik untuk pergi ke sana. Nah, ketika semua orang merasa ini adalah suatu yang sangat bagus dan menarik karena ada dijamin di situ tidak ada hal-hal yang buruk, baik dari segi penyediaan fasilitas yang terbuka, produknya dijamin halal dan sebagainya, maka pengunjung akan berduyun-duyun untuk itu. Apalagi orang-orang yang memang memikirkan halal, sistem atau hal-hal yang berbau tidak benar lah dalam tanda petik ya, itu kan menjadi pembicaraan masyarakat juga di objek wisata. Maka ketika ini dikelola dengan syariah, maka tentu akan menambah kunjungan pariwisata. Nah, bertambahnya kunjungan tentu akan berefek sistemik terhadap masyarakat sekitar, pedagang mungkin transportasi dan lain sebagainya. Nah, lalu ketika itu terjadi akan membangkitkan tentu sektor pendapatan perekonomian mereka akan naik. Nah, ketika naik tentu mereka mendapatkan nilai kesejahteraan dalam ekonomi. Sebenarnya berarti dengan adanya pariwisata syariah ini banyaknya pengunjung juga berarti juga bisa menambahkan peluang untuk orang-orang sekitar begitu ya. Peluang bisnisnya ya. Termasuk juga misalnya contoh kayak parkir gitu betul, ya. Iya benar-benar. Tapi Pak, kalau kita membahas tentang peluangnya generasi muda ya untuk bisnis, salah satu sepakat nggak Bapak kira-kira kalau kita bilang salah satunya juga yang besar ini yang mau akan datang ini bulan puasa Ramadan ya. Betul. Untuk orang-orang yang berpuasa kita bisa menyiapkan jajan-jajanan sore-sore itu termasuk juga ya. Betul. Nah, tapi apakah memang sebenarnya di dalam berbisnis ini gitu Pak, dibatasi nggak sih sejauh mana pergerakan kita untuk berbisnis gitu? Dalam berbisnis kalau pergerakan kita dibatasi tidak. Kita lihat Rasulullah saja dari kecil dia berbisnis antar negara, dari Mekah ke Syam, Syria. Dia berdagang walaupun yang dibawanya adalah dagang Siti Khadijah, tapi berdagangnya luar biasa. Lalu bagaimana sistem bisnis yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah itu sehingga barang yang dia dagangkan itu selalu habis. Nah, kalau berbicara perdagangan itu maka Rasulullah teknik dagangnya tidak mengambil untung besar, tapi dia lebih mengejar kepada perputaran barang yang cepat. Benar. Jadi seperti cepat. sistem Cina juga ya. Begitu. Bayangkan kalau kita jual mahal, satu hari hanya laku satu.
Dan itu barangnya ya akan kuno nanti ya, udah berapa tahun belum habis juga yang merek yang sama. Nah, Rasulullah tidak, dia dengan untung yang sedikit tapi cepat habis, lalu ganti lagi barang baru. Nah, sehingga artinya keuntungannya tentu mana pilih? Hanya laku satu hari dari laku 500 buah lah kalau barang katakan gitu per hari. Mana yang dipilih? Nah, artinya ini juga akan membentuk mindset konsumen bahwa bagus ini kan murah dan terus barangnya baru terus begitu. Iya, benar. Artinya ini sebuah alur pemikiran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah pada 14 abad yang silam. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan, ini luar biasa, yakin akan sukses. Jadi kalau kita untuk bermisi itu kita juga memang harus memperhatikan landasan-landasan dalam syariah Islam itu ya, berarti seperti landasan normatif, ya Pak ya, nilai-nilai normatif, nilai filosofisnya gitu ya, betul. Dan juga bagaimana sebenarnya nilai instrumen agar kita ini sebagai seorang pelaku bisnis, ya khususnya untuk generasi muda ini ya, kita masih muda ya Pak ya? Masih lah. Bapak klaim berapa? Jangan ditanya tahun lahirnya. Masih muda pakainya ya. Jadi kita ini masih muda ini ya harus bisa tahu gimana sebenarnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan landasan-landasan yang kita sebutkan tadi gitu ya. Ya karena memang menjadi terpuruknya bisnis syariah ini karena tidak pahamnya orang di situ. Mereka mencari untung yang besar dan tidak memikirkan perputaran ekonominya seperti apa gitu ya kan Pak. Jadi yang menjadi satu kesimpulan kita gimana itu Pak kalau untuk tentang bisnis ini? Karena ini udah di akhir sesi kayaknya ya. Iya, tahu Bapak mungkin bisa kita tarik beberapa kesimpulan dari awal. Yang pertama intinya adalah bisnis syariah itu tentu harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tentunya sudah dimuat di fikih muamalah klasik maupun fikih muamalah kontemporer. Benar. Yang kedua, peluang bisnis ini sekarang memang masyarakat belum begitu luas mengetahui sistem ini ya, baru mungkin bagian mahasiswa dan ini. Nah ini perlu artinya sesuatu yang baru dimulai itu prospeknya pasti sangat bagus dan sangat besar gitu ya. Besar sehingga kita di akademisi tentu akan terus mengajarkan ini ke mahasiswa. Kalau di MBS kemarin itu diajarkan karena belajar memang mereka dibentuk untuk menjadi entrepreneur. Dari mahasiswa sudah disuruh buka usaha, diajarkan dalam praktek-praktek dan langsung dipraktekkan di dunia nyata dan ternyata sebagiannya dapat untung gitu. Bahkan sebulan mereka bisa dapat ada yang 3 juta dan lebih ya yang praktek sama saya ya. Nah, jadi ini sebuah hal yang menarik. Nah, lalu ketika mereka sudah mempunyai jiwa entrepreneur atau bisnis, maka tanamkan nilai-nilai Islam ini harus mereka terapkan dalam bisnis mereka. Artinya kita memunculkan hobi dulu. Hobi, setelah hobi kita kasihkan pengetahuan, pemahaman tentang misi syariah itu. Betul. Sahabat Star FM ya, itu dari kesimpulannya. Tapi kalau memang kira-kira mau pintar berbisnis, yuk kita sama-sama kuliah di Stein Madinah untuk khususnya di jurusan MBS Pak ya. Kalau mau pintar berdakwah silakan ke manajemen. Kita boleh juga di perbankan. Iya benar-benar. Ya sahabat, mungkin kita nggak bisa berlama-lama lagi ya karena memang sudah dibatasi waktu dan mungkin sampai sini aja ya sahabat ya untuk pertemuan kita di Jumat siang ini. Semoga mungkin saya tutup dulu, saya mohon maaf kepada. Iya benar. Silakan Pak. Sebelum ditutup acara Bu Rara dan terima kasih ini diucapkan khusus kepada kru Star FM. Iya, luar biasa. Juga pada Bu Kaprodi MD sebagai ketua pelaksana OASIS ya mungkin. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada mungkin pendengar Star FM yang setia dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang telah kami sampaikan. Mungkin saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di 102,6 FM. OASIS, obrolan seputar Islam hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.